Selamat datang di channel Kisah Tedi, tempat di mana setiap cerita membawa kita pada perjalanan mendalam untuk memahami kehidupan dan diri sendiri. Di sini, kita akan menyelami kisah seorang pemuda bernama Dimas, yang mencari makna hidup dan pelajaran berharga dari seorang guru bijak yang penuh misteri, Guru Tedi. Apakah kesabaran benar-benar kunci untuk hidup yang lebih tenang? Bisakah kita menerima bahwa tidak semua hal harus datang tepat waktu? Ikuti perjalanan Dimas dalam menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dan banyak lagi. Mari mulai cerita ini bersama-sama. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng gunung, hidup seorang pemuda bernama Dimas. Sejak kecil, ia selalu diajarkan untuk mengejar impian, untuk tidak pernah berhenti berusaha, dan untuk menggapai semua yang diinginkan. Namun, semakin ia tumbuh dewasa, semakin ia merasa seolah-olah hidupnya terperangkap dalam rutinitas tanpa tujuan yang jelas. Semua mimpinya tampak jauh di depan, seolah berlari cepat sementara ia terjebak dalam kesibukan yang tidak memberinya kepuasan. Ia merasa terperangkap dalam keheningan yang kosong, memandang ke depan tanpa arah. Suatu hari, ketika beban kegelisahan itu semakin berat, Dimas mendengar tentang seorang guru bijak yang tinggal di desa itu. Seorang yang dikenal dengan kedalaman pikirannya, dengan kebijaksanaan yang mampu membuka mata hati mereka yang siap untuk melihat. Nama guru itu adalah Tedi. Dimas, yang merasa hidupnya semakin buntu, merasakan dorongan yang kuat untuk menemui Guru Tedi. Mungkin dia bisa memberiku jawaban, pikirnya dalam hati. Tanpa banyak ragu, ia memutuskan untuk berangkat, meninggalkan rutinitasnya yang monoton, dan memulai perjalanan menuju kediaman Guru Tedi. Setelah beberapa hari perjalanan, Dimas akhirnya sampai di desa tempat Guru Tedi tinggal. Sebuah tempat yang tenang, jauh dari keramaian dunia luar. Desa yang seolah-olah tidak pernah terpengaruh oleh dunia yang terus berputar. Ia merasa seperti memasuki dunia yang berbeda, seakan langkahnya diterima oleh tanah yang telah lama menunggu kedatangannya. Namun, harapan Dimas untuk segera bertemu dengan sang guru ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Ketika ia sampai di kediaman Guru Tedi, ia disambut dengan ketenangan yang luar biasa. Tanpa ada yang menyambut, ia hanya melihat sebuah rumah tua yang sederhana, dengan bunga-bunga yang tumbuh di halaman, dan angin sepoi-sepoi yang menghembuskan daun-daun kering ke tanah. Dimas menunggu berhari-hari, tanpa petunjuk kapan ia bisa bertemu dengan guru tersebut. Setiap hari, ia hanya menghabiskan waktu duduk di depan rumah, menunggu tanpa tahu pasti kapan Guru Tedi akan muncul. Rasanya seperti waktu berjalan begitu lambat, menggerogoti ketenangannya, mengundang rasa frustrasi yang semakin dalam. Setiap detik yang berlalu, ia merasa semakin sia-sia, seakan-akan waktunya hilang tanpa hasil. Malam hari, ketika ia terjaga dengan perasaan tak menentu, sebuah suara lembut terdengar dari arah pintu rumah. "Apakah kamu sudah siap?" Suara itu datang dengan tenang, namun membawa berat pertanyaan yang dalam. Dimas menoleh, dan di hadapannya berdiri seorang pria tua dengan wajah penuh kedamaian, mata yang tajam, namun penuh kebijaksanaan. Ia mengenali pria itu sebagai Guru Tedi, meski tidak ada kata-kata yang diucapkan sebelumnya. Hanya ada keheningan yang terjaga, penuh makna. "Segala sesuatu datang tepat pada waktunya," kata Guru Tedi dengan suara yang lembut namun jelas, seakan menenangkan kegelisahan dalam hati Dimas yang telah terpendam. Ia tersenyum tipis, tidak ada lagi rasa terburu-buru di matanya. Semua hal memiliki waktunya masing-masing, tidak ada yang lebih cepat atau lebih lambat. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar. Dimas terdiam, bingung dan sedikit kesal. "Tapi, aku sudah menunggu begitu lama. Bukankah itu buang-buang waktu?" pikirnya dalam hati. Namun, ia tidak berkata apa-apa. Hanya ada rasa penasaran yang semakin mendalam, seperti sebuah pintu yang terbuka sedikit, menunggu untuk dijelajahi lebih lanjut. Guru Tedi memandangnya dengan tatapan yang penuh pengertian. Menunggu bukanlah hal yang sia-sia. Kadang, kita hanya perlu memahami bahwa kehidupan tidak bisa dipaksakan. Hanya dengan menerima waktu yang ada, kita bisa menemukan kedamaian sejati. Dimas merasa seperti ada sesuatu yang bergulir dalam hatinya.
Meskipun perasaan frustrasi dan gelisahnya belum sepenuhnya hilang, ia tahu bahwa pertemuan ini adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih dalam. Namun, saat itu, ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua masih tampak samar, seperti pagi yang belum sepenuhnya terang. Hari demi hari berlalu, dan Dimas tetap berada di kediaman Guru Teddy, menunggu dengan harapan dan kekesalan yang semakin menumpuk di dalam hatinya. Waktu seolah berjalan sangat lambat, seperti jam yang enggan berdetak. Setiap detik terasa seperti beban yang berat. Ia bangun pagi, duduk di bawah pohon besar di depan rumah guru, memandangi pegunungan yang hijau dan udara yang segar, namun pikirannya terus dipenuhi kekhawatiran tentang masa depannya. Kenapa aku harus menunggu begitu lama? Bukankah seharusnya guru ini bisa memberiku jawaban lebih cepat? Gumam Dimas dalam hati, bertanya-tanya apakah keputusan untuk datang ke sini benar-benar tepat. Meskipun alam sekitar begitu damai, hatinya tidak merasa tenang. Setiap suara angin yang berhembus seakan mengingatkannya pada impian-impian yang masih terpendam, pada peluang-peluang yang ia anggap terlewatkan. Pada hari keempat, ia mulai merasa lelah. Lelah dengan penantian yang tak kunjung berakhir. Lelah dengan ketidakpastian yang menggelayuti setiap langkahnya. Dalam pikirannya, berputar pertanyaan yang sama berulang kali. Apakah ini akan ada akhirnya? Apakah hidupku hanya akan terus terjebak dalam kebingungannya tanpa bisa menemukan titik terang? Ia berjalan mengitari halaman rumah yang sepi itu, memandang ke arah jalan setapak yang mengarah ke hutan, berpikir tentang semua yang telah ia tinggalkan di kota, pekerjaan yang ditunggu-tunggu, teman-teman yang harus ia tinggalkan, dan waktu yang ia rasa terbuang percuma. Satu hal yang ia tidak bisa lupakan adalah betapa sulitnya memaksa dirinya untuk duduk dan menunggu tanpa melakukan apapun. Kenapa begitu sulit untuk hanya menunggu? Pikirnya dengan frustasi. Mengapa segala sesuatunya harus berjalan begitu lambat? Apa yang harus aku pelajari dari semua ini? Pada suatu sore, saat ia sedang duduk di depan rumah, Dimas mendengar langkah kaki mendekat. Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Guru Teddy muncul, mengenakan jubah sederhana yang terlihat sudah lama dipakai, dengan senyum yang tidak pernah lepas dari wajahnya. "Dimas," kata Guru Teddy dengan suara tenang, namun penuh makna. "Kamu tampaknya sudah mulai gelisah. Aku bisa merasakannya dalam getaran udara ini. Tapi ingat, setiap penantian ada tujuannya. Tidak ada yang kebetulan, dan tidak ada yang datang lebih cepat dari waktunya." Dimas menatap Guru Teddy dengan tatapan penuh keraguan. "Aku tidak mengerti, Guru. Aku sudah menunggu lama. Waktu terus berlalu, dan aku merasa tidak ada yang berubah. Semua impian dan harapanku terasa semakin jauh. Apa yang harus aku lakukan dengan semua penantian ini?" Guru Teddy duduk di sampingnya dan menghela napas. "Waktu memang bisa terasa panjang, Dimas, tapi tidak ada yang bisa dipaksakan. Kamu hanya perlu belajar untuk menerima bahwa dalam beberapa hal, kita harus mempercayai proses. Seperti bunga yang tumbuh perlahan-lahan, setiap bagian hidupmu memiliki waktunya. Mungkin kamu merasa tidak ada yang terjadi, tetapi sesungguhnya perubahan sedang berlangsung, meski tidak terlihat dengan mata kasar." Dimas menatap guru itu dengan penuh kebingungan, mencoba menangkap makna yang tersembunyi dalam kata-kata tersebut. Namun, saat Guru Teddy berbicara, ada ketenangan yang perlahan menyusup ke dalam hatinya, seolah-olah setiap kata yang diucapkan menenangkan gejolak batinnya yang selama ini tak henti-henti bertanya. "Jangan biarkan kegelisahanmu menguasai hidupmu," lanjut Guru Teddy. "Penantian bukanlah sesuatu yang sia-sia. Itu adalah bagian dari perjalanan. Kadang, kita harus diam, menunggu dengan sabar, untuk merasakan kebesaran waktu. Hanya dengan begitu kita bisa memahami nilai dari setiap momen yang kita alami." Dimas terdiam. Terkadang, nasihat seperti ini justru terasa lebih sulit dipahami karena melawan semua naluri yang ada dalam dirinya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti membuang waktu, seolah ia sedang kehilangan kesempatan. Namun, saat ia menatap mata Guru Teddy, ada sesuatu yang berbeda. Mata itu tidak menunjukkan kecemasan atau ketergesa-gesaan, hanya kedamaian yang mendalam
seolah hidupnya telah dipenuhi dengan pemahaman yang jauh lebih besar. Guru Teddy melanjutkan dengan tenang, "Apa yang kamu anggap sebagai buang-buang waktu, mungkin sebenarnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menumbuhkan kedamaian dalam hatimu. Tanpa penantian, kita tidak akan tahu arti dari ketenangan yang sesungguhnya. Jangan buru-buru, Dimas. Kehidupan ini bukan perlombaan. Ini adalah perjalanan untuk memahami dirimu." Dimas hanya bisa mengangguk pelan. Kata-kata itu, meskipun sederhana, menembus langsung ke dalam hatinya. Ada rasa haru yang tiba-tiba muncul. Selama ini, ia selalu merasa harus mencapai segala sesuatu dengan cepat, terburu-buru mengejar setiap impian tanpa henti. Namun kini, ia mulai merasakan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar mencapai tujuan. Mungkin yang ia butuhkan bukanlah cepat sampai, melainkan memahami setiap langkah yang ia ambil. Penantian yang terasa membosankan ini mungkin justru adalah pelajaran hidup yang paling berharga. Pagi itu, setelah beberapa hari penuh penantian yang menguji kesabaran, Dimas mulai merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Meski kebingungannya belum sepenuhnya hilang, ada ketenangan yang perlahan mulai menyusup ke dalam hatinya. Guru Teddy mengajak Dimas untuk berjalan ke kebun di belakang rumahnya. Ini adalah kali pertama Dimas memasuki kebun tersebut, dan ia terpesona oleh ketenangan alam di sekitar mereka. Kebun itu tampak sederhana, namun penuh dengan keindahan yang tak terucapkan, bunga-bunga yang bermekaran dengan indahnya, pohon-pohon yang menari perlahan dihembus angin, dan tanah yang tampak begitu hidup. Di tengah kebun, Guru Teddy berhenti di depan sebuah tanaman bunga yang masih kuncup, belum membuka kelopaknya. Ia menunjuk bunga itu dan berkata, "Lihatlah bunga ini, apa yang kamu pikirkan tentangnya?" Dimas menatap bunga itu, memperhatikan kelopak-kelopaknya yang rapat dan belum membuka sepenuhnya. "Bunga ini belum mekar, Guru. Ia masih tampak seperti belum siap untuk berkembang." Guru Teddy tersenyum lembut. "Benar, ia belum siap untuk mekar. Tapi coba, apakah kamu bisa memaksanya untuk mekar lebih cepat?" Dimas terdiam, tak langsung mengerti maksud pertanyaan tersebut. Ia menatap bunga itu lagi, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kedalaman dalam pertanyaan Guru Teddy. "Tentu saja aku tidak bisa memaksanya," jawabnya pelan. "Bunga ini hanya akan mekar ketika saat yang tepat datang, kan?" Guru Teddy mengangguk. "Begitu juga dengan hidupmu, Dimas. Kamu tidak bisa memaksakan segala sesuatu untuk terjadi lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Setiap hal memiliki waktunya masing-masing, dan memaksa sesuatu untuk tumbuh lebih cepat hanya akan merusaknya." Dimas merenung, merasa kata-kata itu menyentuh inti dari keresahannya. Ia tahu ia telah menghabiskan bertahun-tahun berusaha memaksakan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya dengan cepat, untuk mencapai kesuksesan dalam waktu yang singkat. Ia mengejar impian dengan begitu terburu-buru, merasa setiap langkah yang tidak cepat adalah langkah yang terbuang. Namun sekarang, ia mulai menyadari bahwa mungkin ia telah salah. Mungkin, selama ini ia hanya terburu-buru untuk mencapai hasil, tanpa menghargai proses yang terjadi dalam perjalanan hidupnya. Guru Teddy melanjutkan, "Kamu harus belajar untuk memahami bahwa setiap fase dalam hidupmu, seperti bunga ini, membutuhkan waktu untuk berkembang. Tidak ada yang bisa dipercepat, dan tidak ada yang bisa dipaksakan. Saat kamu mulai menerima waktu yang dibutuhkan, kamu akan merasakan kedamaian, karena kamu tidak lagi bertarung dengan alam semesta, tetapi bekerja bersamanya." Dimas menundukkan kepala. Perasaan campur aduk mulai menyelimuti hatinya. Ia merasa seperti menemukan jawaban yang telah lama ia cari, tetapi juga merasa cemas. Apakah aku siap untuk melepaskan kontrol? Apakah aku siap untuk menerima bahwa hidup ini bukanlah tentang seberapa cepat aku bisa mencapainya, tetapi tentang seberapa dalam aku bisa menghayati setiap prosesnya? Guru Teddy melihat perubahan kecil dalam ekspresi Dimas dan melanjutkan dengan lembut. "Ingatlah, Dimas, kadang kita merasa seperti bunga yang belum mekar, seperti kita belum mencapai potensi kita yang sejati. Namun, saat kamu memaksa dirimu untuk mekar lebih cepat,
kamu justru akan merusak keindahanmu sendiri. Biarkan waktu mengajarimu. Biarkan hidup mengungkapkan dirimu sesuai dengan waktunya. Setiap kelopak yang terbuka adalah langkah kecil menuju kesempurnaan. Dimas merasa ada kehangatan yang mulai mengalir dalam dirinya. Ia tahu, tanpa disadari, kata-kata ini mulai membuka matanya. Selama ini ia selalu berpikir bahwa hidup adalah perlombaan, bahwa ia harus terus berlari mengejar waktu dan hasil. Namun, sekarang, ia mulai merasakan bahwa hidup bukanlah tentang berlari lebih cepat, melainkan tentang belajar untuk berdamai dengan ritme alami yang ada di sekitarnya. Seperti bunga yang mekar perlahan, kehidupan ini juga harus dijalani dengan penuh kesadaran dan penerimaan. "Apa yang harus aku lakukan sekarang, Guru?" tanya Dimas dengan suara yang lebih lembut, penuh kebingungan yang mulai memudar. Guru Teddy menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. "Kamu tidak perlu melakukan apapun selain hidup dengan penuh perhatian. Jadilah seperti bunga yang tumbuh dengan alami. Fokuskan energi pada proses, bukan hanya pada hasil. Ketika kamu mulai menikmati setiap langkah perjalananmu, kamu akan merasa jauh lebih hidup, jauh lebih bebas, dan lebih siap untuk mekar di waktu yang tepat." Dimas merasa seperti beban berat yang selama ini ia bawa dalam hatinya mulai terlepas. Ia tahu ini bukanlah akhir dari pencariannya, tetapi sebuah awal yang baru. Sebuah titik tolak yang akan membawanya untuk memahami hidup dengan cara yang lebih dalam dan lebih tenang. Ia mulai mengerti bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat ia bisa mencapai tujuannya, tetapi tentang seberapa banyak ia bisa belajar untuk menghargai setiap detik perjalanan. Saat mereka meninggalkan kebun itu, Dimas merasa seolah-olah ia telah melepas sebagian besar kegelisahan yang selama ini menahan dirinya. Bunga yang kuncup itu menjadi simbol bagi dirinya sendiri. Sebuah pengingat bahwa semuanya akan mekar pada waktunya, jika ia belajar untuk menerima dan tidak terburu-buru. Seperti bunga, ia pun akan tumbuh dan berkembang dengan cara yang penuh kedamaian dan penghargaan terhadap waktu yang ada. Hari-hari yang penuh ketenangan itu terus berlalu di bawah bimbingan Guru Teddy. Meskipun perasaan gelisah Dimas masih ada perubahan yang semakin terasa dalam dirinya. Hari-hari yang dulu terasa seperti beban, kini semakin terasa ringan, meski ia masih belum sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Keheningan di sekitar mereka memberikan ruang bagi perenungan yang dalam, dan suara alam yang mengelilingi kebun ini seolah menjadi teman yang setia dalam perjalanan batin Dimas. Pada suatu sore yang cerah, Guru Teddy mengajak Dimas untuk duduk di pinggir sungai yang mengalir tidak jauh dari rumahnya. Suara air yang mengalir perlahan, suara dedaunan yang bergesekan oleh angin, dan udara sejuk yang menyentuh kulit, menciptakan suasana yang sangat damai. Dimas merasa, meski ia masih berjuang dengan banyak ketidakpastian dalam hidupnya, ia merasa untuk pertama kalinya bisa menikmati ketenangan yang luar biasa. "Duduklah," kata Guru Teddy sambil menunjuk ke sebuah batu datar di pinggir sungai. "Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu." Dimas duduk, dan mereka berdua terdiam sejenak, menatap air yang mengalir dengan tenang. Tak lama kemudian, Guru Teddy memecah keheningan dengan pertanyaan yang ringan, tetapi begitu dalam maknanya. "Dimas, perhatikan air ini. Apa yang kamu lihat?" Dimas menatap aliran air yang bergerak perlahan, berkelok-kelok mengikuti alur sungai. "Aku melihat air yang tenang, bergerak dengan pelan, mengalir tanpa terburu-buru," jawabnya. Guru Teddy tersenyum. "Benar, air ini tidak tergesa-gesa, bukan? Ia bergerak dengan cara yang sangat alami. Tidak ada yang bisa memaksa air ini untuk bergerak lebih cepat, bukan? Meski air ini mengalir pelan, ia tetap menuju laut, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ia tahu kemana tujuannya." Dimas merenung. Dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai terbuka, seperti celah kecil yang memungkinkan cahaya masuk. Guru Teddy melanjutkan, "Begitu juga hidupmu, Dimas. Hidup tidak selalu berjalan secepat yang kamu inginkan. Kadang-kadang, kamu merasa seperti air ini, bergerak pelan dan seolah-olah tidak menuju kemana-mana. Tapi, jika kamu terus bergerak dengan tenang, jika kamu tidak berhenti, kamu akan sampai ke tujuanmu. Semua itu membutuhkan waktu, dan yang terpenting adalah kesabaran untuk tetap tenang dalam perjalanan itu." Dimas terdiam, merenungkan kata-kata Guru Teddy.
Semua yang ia rasakan selama ini, tentang ketergesaan, tentang keinginan untuk cepat sampai, seolah-olah berhadapan dengan kenyataan bahwa hidup itu tidak bisa dipaksakan. Kadang, meski ia merasa seperti berada di tempat yang sama, ia sebenarnya sedang bergerak. Semua itu hanya membutuhkan ketenangan untuk melihatnya. "Tapi guru," tanya Dimas dengan suara yang penuh rasa ingin tahu, "bagaimana jika aku tidak melihat hasilnya? Bagaimana jika aku merasa tidak ada perubahan yang terjadi? Apa yang harus aku lakukan?" Guru Teddy memandang Dimas dengan lembut. "Dimas, seringkali kita merasa kecewa karena kita terlalu fokus pada hasil. Kita ingin melihat perubahan secepat mungkin, tapi kadang-kadang yang terbaik dari hasil itu justru adalah kesabaran yang kita pelajari dalam prosesnya. Air ini mungkin bergerak pelan, tapi ia tidak pernah berhenti. Itulah yang membuatnya sampai ke laut. Kadang, hasil terbaik adalah kemampuanmu untuk tetap tenang, untuk terus bergerak meski tidak ada tanda-tanda langsung. Semua itu akan membawa kamu ke tempat yang kamu tuju, asalkan kamu tidak berhenti." Dimas merasakan ada beban yang menghilang dari pundaknya. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa segala sesuatu harus cepat terlihat hasilnya, bahwa segala sesuatu harus terjadi dalam waktu singkat. Ia merasa terjebak dalam pemikiran itu, merasa gagal ketika hasilnya tidak segera tampak. Namun sekarang, dalam keheningan yang dalam, ia mulai melihat bahwa kehidupan bukanlah tentang kecepatan, melainkan tentang ketenangan untuk terus maju meski tak ada tanda-tanda yang jelas. Guru Teddy melanjutkan, "Keberanianmu bukanlah tentang berlari cepat atau mencapai tujuan dengan segera. Keberanian yang sebenarnya adalah untuk tetap tenang, untuk terus berjalan meski perjalananmu tidak selalu bisa kamu kontrol. Seperti air yang mengalir, kamu harus belajar untuk membiarkan waktu berjalan tanpa terjebak dalam rasa cemas. Percayalah, setiap langkah yang kamu ambil, meski perlahan, adalah langkah yang membawa kamu lebih dekat pada tujuan yang lebih besar." Dimas merasakan sebuah pencerahan baru di dalam dirinya. Selama ini, ia terjebak dalam perasaan cemas dan frustrasi karena hasil yang tidak segera datang. Tetapi sekarang, ia mulai memahami bahwa ketenangan adalah kunci untuk bertahan. Seperti air yang mengalir perlahan tetapi pasti, hidupnya juga akan membawa dirinya ke tempat yang seharusnya, asalkan ia tidak berhenti. Ia menatap aliran sungai yang terus mengalir tanpa henti, meskipun tidak pernah terburu-buru. Tiba-tiba, ia merasakan ada sesuatu yang sangat indah dan menenangkan dalam perjalanan ini. Mungkin, yang terpenting bukanlah tujuan yang harus segera tercapai, melainkan tentang bagaimana kita berjalan dengan tenang, dengan keyakinan bahwa kita sedang menuju ke arah yang benar, tanpa harus terburu-buru. Pada saat itu, Dimas merasakan bahwa ia sedang belajar untuk menjadi seperti air, untuk terus mengalir dengan tenang, menghargai setiap langkah, dan menerima bahwa segala sesuatu akan datang pada waktunya. Hidup, seperti yang telah Dimas pelajari, tidak pernah berjalan sesuai rencana. Apa yang ia anggap sebagai jalan yang jelas, seringkali menjadi jalan berliku yang menantang kesabarannya. Meskipun ia telah belajar banyak dari Guru Teddy tentang ketenangan dan kesabaran, kehidupan tetap menguji keyakinannya. Pada suatu pagi yang kelam, Dimas menerima sebuah kabar yang datang seperti petir di siang bolong. Pekerjaan impian yang selama ini ia tunggu-tunggu, pekerjaan yang sudah lama ia perjuangkan, akhirnya tersedia. Ia bisa merasakannya. Kesempatan ini, yang telah lama ia harapkan, ada di depan matanya. Hatinya berdebar kencang, pikirannya berputar cepat, seolah-olah dunia terbuka lebar di hadapannya. Namun, ada sebuah syarat yang membuat hatinya terbagi. Ia harus kembali ke kampung halamannya segera. Namun, Dimas masih berada di lereng gunung, jauh dari kehidupan yang biasa ia kenal. Waktu yang telah ia habiskan bersama Guru Teddy terasa semakin berharga, semakin dalam ia meresapi pelajaran yang telah diberikan. Guru Teddy bukan sekadar seorang bijak yang memberi nasihat. Ia adalah seorang yang mengajarkan bagaimana memahami waktu dengan cara yang lebih dalam, bagaimana menikmati setiap proses tanpa terburu-buru. Tapi sekarang, di hadapan Dimas, ada dua pilihan yang saling tarik-menarik. Satu jalan menuju impian yang telah lama ia dambakan,
dan satu jalan lagi yang penuh dengan ketidakpastian, namun menawarkan pelajaran lebih dalam. Dimas merasa terjebak. Sebuah suara kecil dalam dirinya berteriak, "Ini adalah kesempatanmu, jangan sia-siakan, jangan biarkan waktu ini lewat begitu saja." Di sisi lain, ia juga mendengar suara yang lebih tenang, suara yang hampir seperti bisikan angin gunung, mengingatkannya pada kebijaksanaan Guru Teddy, yang selalu mengajarkan bahwa tidak ada yang datang terlambat bagi orang yang tahu bagaimana menunggu. Ia duduk termenung di bawah pohon besar di dekat rumah Guru Teddy, memikirkan pilihan yang ada di tangannya. Sejak kedatangannya, hidupnya telah berubah. Guru Teddy telah membuka matanya terhadap cara yang lebih dalam untuk memahami kehidupan, mengajarkan bahwa segalanya memiliki waktunya sendiri, bahwa ketenangan dan kesabaran bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan. Namun kali ini, Dimas merasa seperti sedang diuji, dan keyakinannya dalam ajaran Guru Teddy akan diuji oleh dunia nyata yang lebih keras dan penuh tekanan. Ia berdiri dan berjalan menuju rumah Guru Teddy, langkahnya terhuyung, pikiran yang bergejolak. Guru Teddy, yang sudah terbiasa dengan kedatangan dan perginya banyak orang, seolah menunggu kedatangan Dimas dengan ketenangan yang sama. Tidak ada raut khawatir di wajahnya. Tanpa berkata apa-apa, Guru Teddy mempersilakan Dimas duduk di sampingnya. Keheningan di antara mereka terasa lebih dalam dari biasanya. "Aku baru saja mendapat kabar penting, Guru," kata Dimas dengan suara penuh kecemasan. "Pekerjaan yang aku idam-idamkan selama ini akhirnya ada, tapi aku harus segera kembali. Apa yang harus aku lakukan?" Guru Teddy mendengarkan dengan seksama, tanpa tergesa-gesa memberikan jawaban. Hanya ada bisikan angin dan suara dedaunan yang berdesir di sekitar mereka. Ketika Dimas selesai bercerita, Guru Teddy hanya menatapnya dalam-dalam. Wajahnya yang penuh kedamaian itu seperti cermin yang memantulkan kebingungan dan kegelisahan Dimas. "Dimas," kata Guru Teddy dengan suara lembut namun penuh makna, "kamu tidak perlu memilih dengan terburu-buru. Pilihan ini bukan tentang apakah kamu harus meninggalkan pelajaran ini atau mengejar pekerjaan itu. Pilihanmu adalah tentang bagaimana kamu melihat waktumu dan bagaimana kamu menghadapinya dengan kesabaran." Dimas menunduk, merasa kebingungannya semakin dalam. "Tapi Guru, aku khawatir, jika aku melewatkan kesempatan ini, aku akan menyesal selamanya. Waktu terasa begitu singkat, dan aku merasa seolah-olah hidupku akan berhenti jika aku tidak segera mengambil kesempatan ini." Guru Teddy tersenyum dengan penuh pengertian. "Kadang, kita terjebak dalam rasa takut akan kehilangan kesempatan, Dimas. Tapi yang terpenting adalah memahami bahwa tidak ada yang datang terlambat bagi orang yang tahu bagaimana menunggu. Kesempatan itu akan datang pada waktunya, jika kita tahu bagaimana menyambutnya dengan hati yang tenang." Dimas terdiam. Kata-kata itu menyentuh hatinya dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa seperti ada kebenaran yang dalam tersembunyi di balik kata-kata tersebut. Sebelumnya, ia selalu merasa seperti ada batas waktu yang harus ia kejar, seolah-olah hidupnya akan berhenti jika ia tidak segera mengejar impian-impian itu. Tapi kata-kata Guru Teddy mengingatkannya bahwa kadang tidak ada yang lebih berharga daripada kemampuan untuk menunggu dengan sabar. "Jika kamu pergi, Dimas," lanjut Guru Teddy, "mungkin kamu akan mendapatkan pekerjaan itu. Namun, jika kamu tetap di sini, kamu juga akan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Ketenangan dalam diri dan kepercayaan bahwa hidup selalu menyediakan jalan bagi mereka yang percaya. Yang terpenting adalah apakah kamu siap menerima hasil apapun yang datang tanpa penyesalan." Dimas merasa ada angin sejuk yang menyentuh hatinya, dan seketika itu juga, ia merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Ia menyadari bahwa hidupnya bukanlah sebuah perlombaan untuk mengejar hal-hal yang terlihat besar, melainkan perjalanan yang membutuhkan keyakinan dan penerimaan. Setelah beberapa saat berdiam diri, Dimas menatap Guru Teddy dan berkata, "Aku akan tetap di sini. Aku akan belajar lebih banyak tentang diri dan hidup. Aku akan menunggu, karena aku mulai mengerti bahwa tidak ada yang datang terlambat bagi orang yang tahu bagaimana menunggu." Guru Teddy mengangguk dengan penuh kebijaksanaan. "Pilihanmu adalah pilihan yang datang dari hati yang tenang, dan itu adalah pilihan yang tepat, Dimas." Pada saat itu,
Dimas merasa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Kesabaran yang selama ini ia pelajari mulai membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi segala yang datang. Ia tahu bahwa setiap langkahnya, meskipun lambat, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Waktu, yang selama ini terasa begitu berat bagi Dimas, kini mulai membuka dirinya dengan cara yang tak terduga. Hari-hari yang dihabiskan bersama guru Teddy yang penuh ketenangan dan pelajaran sederhana, namun mendalam, mulai mengikis keraguan dalam dirinya. Dimas tidak lagi merasa tertekan oleh jam-jam yang berlalu begitu lambat. Sebaliknya, ia mulai merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah ketenangan yang datang bukan karena segala sesuatunya berjalan sesuai harapan, melainkan karena ia menerima kenyataan bahwa hidup ini adalah proses yang harus dijalani, bukan dipaksakan untuk segera selesai. Beberapa minggu telah berlalu sejak keputusan Dimas untuk tetap tinggal bersama guru Teddy. Setiap hari, ia merenung, belajar, dan meresapi makna dari setiap kata yang diajarkan guru Teddy. Ada sesuatu yang dalam yang mulai menggerakkan hatinya. Ia menyadari bahwa penantian itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Justru, penantian itu adalah pelajaran terbesar yang bisa ia dapatkan. Terkadang, hidup mengharuskan kita untuk berhenti mengejar dan mulai menerima, untuk berhenti mengatur dan membiarkan diri kita dipandu oleh waktu. Namun, meskipun hati Dimas mulai lebih tenang, dunia luar tidak berhenti berputar. Suatu hari, Dimas menerima kabar yang mengubah arah perasaannya. Pekerjaan yang selama ini ia impikan, yang dulu terasa begitu dekat, akhirnya datang dengan kesempatan yang nyata. Tentu saja, kabar ini datang bukan tanpa harga. Pekerjaan itu bukan hanya sebuah tawaran, itu adalah sesuatu yang datang dengan tenggat waktu yang mendesak. Jika ia ingin meraihnya, Dimas harus segera kembali ke kampung halamannya dan menerima kesempatan itu tanpa menunggu lebih lama lagi. Dimas terkejut. Ia merasa seperti hidupnya dipaksa untuk memilih. Apakah ia harus mengejar apa yang selama ini ia impikan, ataukah tetap berada di tempat yang telah memberinya pencerahan? Hatinya terasa bingung, dan ia merasa seperti berada di persimpangan jalan. Pilihan ini datang begitu mendesak, mengingatkan Dimas pada semua ketakutan yang pernah menghantuinya. Takut kehilangan kesempatan, takut tidak berhasil, takut waktu terus berlalu tanpa ada hasil yang pasti. Namun, guru Teddy, yang selama ini hadir dengan ketenangannya yang luar biasa, tidak berubah. Ia duduk di bawah pohon yang sama, dengan tatapan yang penuh pemahaman. Dimas, yang datang dengan wajah cemas, mendekat dengan langkah ragu. Tanpa berkata apapun, guru Teddy menatapnya, memberi ruang bagi Dimas untuk mengungkapkan perasaannya. Aku dapat pekerjaan itu, guru. Tapi aku tidak tahu apakah aku harus meninggalkan tempat ini. Aku merasa seolah-olah, jika aku tidak mengambil kesempatan ini sekarang, aku akan menyesal seumur hidup. Guru Teddy tersenyum lembut, seperti biasanya. Senyum itu bukan senyum yang penuh kepastian, tetapi senyum yang membawa kedamaian. Ia tidak terburu-buru menjawab, membiarkan Dimas merenung dalam diam. "Apa yang kamu sebut kesempatan, Dimas?" kata guru Teddy dengan suara pelan. "Hanyalah satu bentuk dari banyak kesempatan yang datang dalam hidupmu. Hidup ini bukan tentang memegang satu peluang dan memaksanya untuk berhasil. Hidup ini adalah tentang bagaimana kamu melihat setiap momen, bagaimana kamu memilih untuk hadir dalam setiap langkah yang kamu ambil, tanpa terikat pada harapan yang berlebihan." Dimas mengerutkan kening, mencoba untuk memahami apa yang guru Teddy katakan. "Tapi guru, jika aku tidak pergi sekarang, bagaimana aku tahu kapan kesempatan yang lebih baik akan datang lagi?" Guru Teddy menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan. "Dimas, kesempatan tidak datang dengan cara yang kamu harapkan. Bahkan penantian yang tampaknya tidak berbuah ini adalah kesempatan yang berharga. Apa yang kamu butuhkan sekarang bukanlah pekerjaan impian itu, meskipun itu terlihat menarik, tetapi apa yang kamu butuhkan adalah kebijaksanaan untuk melihat kesempatan yang ada di dalam dirimu, dalam setiap detik yang kamu jalani." Dimas merasa ada sesuatu yang dalam yang menyentuh hatinya. Kata-kata itu
menembus lapisan ketakutan dan keraguannya. Ia menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa penantian yang telah ia jalani bukanlah sia-sia. Justru, penantian itu memberinya kesempatan untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda, untuk memahami dirinya lebih dalam, dan untuk menerima kenyataan bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan tertentu, tetapi juga tentang menjalani perjalanan itu dengan ketenangan dan kepercayaan. "Guru, aku mulai mengerti," kata Dimas, suaranya bergetar. "Aku mulai mengerti bahwa mungkin yang selama ini aku cari bukanlah pekerjaan itu, tetapi ketenangan yang aku temukan di sini. Aku tidak lagi merasa khawatir dengan apa yang belum terjadi. Aku mulai menerima bahwa setiap bagian dari hidup ini memiliki makna, bahkan yang terasa tidak ada hasilnya." Guru Teddy mengangguk, matanya penuh dengan kebanggaan. "Ketika kamu memahami bahwa tidak ada yang benar-benar terlambat, Dimas, kamu akan hidup tanpa rasa khawatir. Kamu akan tahu bahwa hidup ini bukan tentang mengejar apa yang ada di luar, tetapi tentang menemukan kedamaian di dalam diri." Dimas merasa seperti ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Ia merasa ringan, seolah-olah sebuah tirai besar telah terbuka dan membiarkan cahaya masuk ke dalam dirinya. Ia menyadari bahwa hidup tidak harus selalu tentang kecepatan dan pencapaian, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap detik dengan penuh kesadaran, dengan hati yang terbuka, dan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu datang tepat pada waktunya. Ketika ia berpisah dengan Guru Teddy beberapa hari kemudian, Dimas tidak merasa cemas atau khawatir lagi. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya bukanlah tentang memilih antara dua jalan yang tampaknya berbeda, tetapi tentang menerima setiap jalan yang terbuka dengan penuh kesadaran dan tanpa penyesalan. Di dalam dirinya, ia membawa pelajaran berharga, bahwa waktu tidak perlu dikejar, karena waktu selalu punya caranya sendiri untuk mempertemukan kita dengan apa yang kita butuhkan. Dalam perjalanannya kembali ke kampung halamannya, Dimas berjalan dengan langkah yang lebih mantap. Ia tidak lagi merasa takut akan kehilangan apa yang belum ia raih. Sebaliknya, ia merasa bersyukur atas setiap momen yang telah membentuk dirinya. Dan dengan keyakinan yang baru, ia tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, ia akan mampu menghadapinya dengan ketenangan dan kesabaran yang telah ia pelajari. Perjalanan panjang Dimas bersama Guru Teddy akhirnya tiba pada titik puncaknya. Namun, bukan perjalanan fisik yang berakhir, melainkan perjalanan batin yang membawa perubahan mendalam dalam dirinya. Setelah berminggu-minggu menghabiskan waktu di lereng gunung yang tenang, Dimas kini merasa lebih siap dari sebelumnya untuk melangkah ke dunia luar dengan perspektif yang baru, dengan hati yang lebih lapang, dan pikiran yang lebih tenang. Pulang ke kampung halamannya, tempat di mana ia pernah merasa begitu cemas dan terjebak dalam keinginan yang tidak pernah tercapai, kini tampak berbeda. Tidak ada lagi kegelisahan yang menghantui setiap langkahnya. Tidak ada lagi perasaan takut akan masa depan atau penyesalan tentang apa yang sudah terlambat. Yang ada hanyalah kedamaian yang datang dari penerimaan bahwa hidup ini bukanlah tentang berlari mengejar impian, melainkan tentang menikmati setiap langkah yang kita ambil tanpa terburu-buru. Setibanya di rumah, Dimas melihat sekelilingnya dengan cara yang berbeda. Rumah yang dulu terasa seperti tempat yang penuh dengan tekanan dan ekspektasi, kini tampak begitu akrab, begitu hangat. Bahkan, suara angin yang berdesir di sela-sela pepohonan dan nyanyian burung yang terdengar dari kejauhan terasa seperti sebuah lagu yang menenangkan hatinya, seolah alam itu sendiri sedang menyambutnya dengan pelukan yang penuh pengertian. Ia duduk di beranda rumahnya, memandangi cakrawala yang luas, dan merenung tentang semua yang telah ia pelajari. Ia mulai menulis sebuah surat, bukan hanya untuk Guru Teddy, tetapi untuk dirinya sendiri. Dalam surat itu, ia menuliskan rasa terima kasih yang mendalam atas segala pelajaran yang telah diberikan. Ia menulis tentang bagaimana ia kini memahami bahwa kesabaran bukanlah sekadar menunggu, tetapi kemampuan untuk tetap teguh dalam keadaan yang tampaknya tidak memberikan hasil. Ia menulis tentang betapa ia sekarang bisa menerima bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan tertentu,
tetapi tentang menjalani perjalanan itu dengan penuh kesadaran dan tanpa penyesalan. Guru Teddy, tulis Dimas, aku berterima kasih atas segala pelajaran yang telah engkau berikan. Aku mulai mengerti bahwa tidak ada yang datang terlambat, dan bahwa semua hal dalam hidup ini memiliki waktunya sendiri. Aku kini belajar untuk tidak terburu-buru mengejar apa yang belum tiba, karena aku tahu bahwa waktu yang tepat untuk segala sesuatu akan datang dengan sendirinya. Aku merasa lebih tenang, lebih siap, dan lebih percaya bahwa aku tidak perlu takut akan masa depan. Yang perlu aku lakukan adalah menikmati setiap langkah yang aku ambil. Setelah menulis surat itu, Dimas merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Ada rasa damai yang mengalir dalam dirinya, seperti sungai yang mengalir tanpa henti, tetapi tanpa tergesa-gesa. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah lagi melihat hidup dengan mata yang sama. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam perasaan gelisah dan ketakutan akan kegagalan. Sebaliknya, ia melihat hidup sebagai sebuah proses, sebuah perjalanan yang penuh dengan pelajaran yang datang ketika kita siap untuk menerimanya. Hari-hari berikutnya, Dimas menjalani hidupnya dengan cara yang lebih sadar. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar setiap peluang yang datang. Sebaliknya, ia mulai menikmati setiap momen yang hadir dalam hidupnya, baik itu momen kebahagiaan maupun tantangan. Ia tahu bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan ketika kesulitan datang, Dimas tidak lagi merasa takut atau khawatir. Ia tahu bahwa seperti air yang mengalir, ia hanya perlu terus bergerak maju, tanpa tergesa-gesa, tanpa merasa tertekan. Dalam suatu kesempatan, Dimas bertemu dengan beberapa teman lamanya yang dulu pernah merasa cemas bersamanya. Mereka bertanya apa yang membuatnya begitu berbeda, lebih tenang, lebih sabar, lebih percaya diri. Dimas hanya tersenyum, mengenang perjalanan panjangnya bersama Guru Teddy, dan berkata dengan sederhana, "Aku hanya belajar untuk hidup dengan waktu, bukan melawan waktu." Kata-kata itu, meskipun terdengar sederhana, mengandung makna yang dalam. Dimas menyadari bahwa kita tidak bisa melawan waktu. Kita hanya bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk menikmati hidup. Dalam perjalanan hidupnya yang baru ini, Dimas tidak lagi melihat waktu sebagai musuh yang harus dikejar, tetapi sebagai teman yang mengajari kita untuk lebih menghargai setiap momen yang diberikan. Hari demi hari, Dimas terus berjalan dengan langkah yang mantap, dengan jiwa yang lebih terbuka dan lebih bijaksana. Ia tahu bahwa hidup ini tidak selalu mudah, tetapi ia juga tahu bahwa segala sesuatu yang baik akan datang dengan sendirinya pada waktu yang tepat. Tidak ada lagi rasa khawatir atau takut akan apa yang belum tercapai. Ia telah belajar untuk menerima, untuk menikmati, dan untuk percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini memiliki tujuan yang lebih besar. Dengan hati yang lebih ringan, Dimas terus melangkah, membawa pelajaran berharga dari Guru Teddy dalam setiap langkahnya. Ia tahu bahwa hidup ini bukan tentang mencapai tujuan akhir, tetapi tentang bagaimana kita menikmati perjalanan itu dengan penuh kesadaran dan ketenangan. Seperti bunga yang mekar pada waktunya, Dimas tahu bahwa ia akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan takdir yang telah ditentukan. Tanpa perlu terburu-buru, tanpa perlu merasa takut. Karena pada akhirnya, segala sesuatu datang tepat pada waktunya. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.